Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang himpunan bagian. Sebelum kita masuk ke himpunan bagian, maka adik-adik harus tahu terlebih dahulu tentang diagram Venn. Diagram Venn yang harus kalian ketahui adalah dalam diagram Venn, himpunan semesta atau dilambangkan dengan S digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana dan anggotanya digambarkan dengan nokta. Jadi kalau diagram Venn itu digambarkan dengan persegi panjang. Jadi biasanya kalau kalian melihat ada diagram atau ada gambar persegi panjang, kemudian di dalamnya ada gambar lingkaran dan ada nomor, itulah yang disebut dengan diagram Venn. Anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan nokta yang terletak di dalam daerah lengkungan tertutup sederhana itu, atau di dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termasuk di dalam himpunan itu. Jadi di dalam persegi panjang itu ada lingkaran. Kalau misalnya nomor-nomor itu ada di dalam lingkaran, berarti itu termasuk di dalam himpunan tersebut. Tapi kalau misalnya nomor-nomor tersebut tidak masuk di dalam lingkaran, hanya masuk di dalam persegi panjang, berarti dia tidak termasuk anggota himpunan A misalnya. Contoh, jadi ini contoh. Jadi ini himpunan semestanya, gini yang saya maksud persegi panjang, himpunan semestanya. Kemudian di sini himpunan semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keseluruhan ini adalah anggota dari himpunan semesta. Kemudian saya punya himpunan A125. Jadi kemudian kita gambarkan lingkaran atau lebih tepatnya ini adalah oval. Jadi ini anggotanya adalah 1, 2, 5. Jadi kita masukkan 1, 2, dan 5. Kemudian himpunan B itu 3, 4, 7, dan 8. Jadi himpunan B di dalamnya ada 3, ada 4, 7, dan 8. Nah, sementara himpunan semestanya kan dari 0 sampai 10. Berarti ada angka yang tidak termasuk dalam himpunan A ataupun himpunan B. Angka itu adalah angka 6, 9, 10, dan juga 0. Jadi 0, 6, 9, dan 10 ini berada di luar lingkaran A dan lingkaran B, tapi dia masih di dalam persegi panjang. Ini maksudnya. Jadi 0, 6, 9, dan 10 itu bukan anggota himpunan A, juga bukan anggota himpunan B, tapi dia anggota himpunan semesta. Jadi ini penempatannya terserah di mana mau ditempatkan, yang penting masih di dalam persegi panjang ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan kosong. Jadi definisinya, suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika NA sama dengan 0. NA itu kan NA itu kemarin kan kardinalitas A. Kardinalitas A itu banyaknya anggota di dalam himpunan tersebut sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan ini, dibaca pi. Karena bilangan kardinal dari pi sama dengan 0, maka himpunan tidak mempunyai anggota. Sehingga kalau dituliskan cuma ada kurung kurawal saja. Ada 2 kurung kurawal tapi tidak ada isi di dalam kurung kurawal tersebut. Itu dinamakan himpunan kosong. Nah, pengertian jika dan hanya jika pada definisi di samping berarti jika A himpunan kosong, maka kardinalitas A-nya sama dengan 0. Jadi kalau A-nya adalah himpunan kosong, maka kardinalitas A-nya sama dengan 0. Sebaliknya, kalau kardinalitas A-nya sama dengan 0, maka
tersebut adalah himpunan kosong. Jadi ini maksud dari pengertian jika dan hanya jikanya. Bagi contoh, A adalah himpunan mahasiswa program studi Tadris Matematika angkatan 2019-2020 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. Nah kan kalau dilihat tidak ada mahasiswa di program studi Tadris Matematika yang tinggi badannya di atas 3 meter. Makanya ini namanya himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan B adalah X di mana X lebih besar dari 6 dan X lebih kecil dari 7, X bilangan bulat. Jadi kalau dilihat, katanya X-nya itu lebih besar dari 6, tapi dia lebih kecil dari 7. X-nya harus bilangan bulat. Ini kan tidak ada bilangan yang memenuhi persyaratan ini. Karena kalau X lebih besar dari 6, itu kan kita mulai dari 7. Nah, sementara ini katanya X-nya harus lebih kecil dari 7. Berarti paling tidak 6,5. 6,5 itu kan bukan bilangan bulat. Makanya himpunan ini adalah himpunan kosong. Kemudian, himpunan C. X di mana X bilangan prima kelipatan 6. Jadi kalau dilihat bilangan prima kelipatan 6, kita harus paham dulu, bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Contohnya, 2, 3, 5, kemudian 7, 11, 13. Itu kan semua bilangan prima. Jadi tidak ada bilangan prima kelipatan 6. Makanya ini juga adalah himpunan kosong. Kemudian, ini himpunan D ini, ini harusnya X pangkat 2 ya. Jadi himpunan D itu X di mana X pangkat 2 kecil dari 0. X bilangan real. Kalau kita membahas tentang X kuadrat, kalau X kuadrat itu kan selalu nilainya positif. Kenapa? Misalnya, X-nya negatif 1. Negatif 1 pangkat 2, artinya negatif 1 dikali negatif 1, itu kan sama dengan 1. Karena negatif dikali negatif itu selalu positif. Sedangkan ini, syaratnya adalah katanya X kuadrat itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, itu kan namanya bilangan negatif. Sementara kalau X kuadrat itu pasti hasilnya adalah positif. Jadi ini juga adalah himpunan kosong. Sekarang kita bahas tentang relasi antar himpunan. Yang pertama, relasi antar himpunan yang pertama adalah himpunan yang sama. Jadi definisinya, dua buah himpunan, anggaplah himpunan A dan B dikatakan sama, dilambangkan A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B, dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Jadi, ketika ada dua himpunan, dia dikatakan sama kalau semua anggota A juga merupakan anggotanya B. Sebaliknya, semua anggotanya B juga adalah anggota A. Mari kita lihat dulu. Jika himpunan A sama dengan B, maka setiap anggota di A merupakan anggota di B. Jadi, kalau ada dua himpunan yang sama, A dan B, maka setiap anggota di A merupakan anggota di B juga. Kemudian yang kedua, jika terdapat dua himpunan sedemikian sehingga setiap anggota pada himpunan pertama merupakan anggota pada himpunan kedua, dan setiap anggota pada himpunan kedua merupakan anggota pada himpunan pertama, maka dikatakan bahwa kedua himpunan itu sama. Jadi kalau ada dua himpunan A dan B, semua anggotanya A ada di B, semua anggotanya B ada di A, berarti kedua himpunan itu sama. Contoh, saya punya himpunan A, anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, dan 8. Kemudian saya juga punya himpunan B, di mana X lebih kecil dari 9, X bilangan cacah. Jadi kalau kita perhatikan himpunan B, anggotanya adalah bilangan cacah yang kurang dari 9. Di mana kita tahu bahwa bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Berarti anggota dari himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena himpunan B menginginkan X-nya kurang dari 9 dan X itu adalah bilangan cacah. Nah, kalau seperti ini contohnya, maka himpunan A itu sama dengan himpunan B karena semua anggotanya sama. Kemudian saya punya contoh lain, himpunan C, di mana anggotanya adalah A, B, C, dan D. Dan ada himpunan D, anggotanya adalah C, A, dan B. Nah, kalau contoh ini himpunan C tidak sama dengan himpunan D. Kenapa? Karena ada anggota himpunan C yang tidak ada di himpunan D, yaitu D. D ini. D ini kan tidak ada di himpunan D. Makanya himpunan C tidak sama dengan himpunan D. Sekarang himpunan bagian. Definisi A dikatakan himpunan bagian dari B dilambangkan seperti ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini namanya himpunan bagian. Jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Nah, jika A himpunan bagian B digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, maka akan muncul seperti ini. Jadi, ini yang persegi panjang adalah himpunan semesta, himpunan A itu yang di dalam, yang kecil, dan himpunan B itu yang lingkaran besar. Jadi, himpunan A itu berada di dalam himpunan B. Jadi, A itu merupakan himpunan bagian dari B. Contoh. Himpunan A itu anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian himpunan B anggotanya adalah A, B, C, dan D. Jadi kita lihat dari contoh ini kita bisa lihat, oh semua anggota A itu ada di B. Berarti himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Sekarang himpunan A itu anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Mari kita cek apakah semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Ya, 2 ada, 4, kemudian 6, dan 8. Jadi bisa disimpulkan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Nah, kalau seperti ini berlaku. Ini A adalah himpunan bagian dari B. Ini jika dan hanya jika B itu memuat himpunan A. Jadi kalau ini bacanya A himpunan bagian dari B, dan ini B memuat A. Jadi himpunan B itu memuat himpunan A. Lanjut ke himpunan bagian sejati. Di mana A dikatakan himpunan bagian sejati atau biasa disebut proper subset dari B. A di sini ada simbol proper subset, C saja yang tadi tidak ada tanda sama dengan di bawah. Jadi begini. Jadi ini gini. A proper subset dari kita. A proper subset B jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B dan paling sedikit terdapat satu anggota di B yang bukan merupakan anggota A. Jadi dia dikatakan proper subset apabila semua anggota A ada di B dan paling sedikit satu anggota B yang bukan anggotanya A. Nah, mari kita lihat contohnya. A, himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita perhatikan semua anggota A ada di himpunan B.
Apakah ada anggota B yang tidak ada di A? Ada, yaitu 0 dan 6. Nah, kan tadi definisinya adalah dia dikatakan himpunan bagian sejati kalau semua anggota A ada di B dan paling sedikit ada satu anggota B yang bukan merupakan anggota A. Jadi kesimpulannya yang atas ini adalah proper subset. Jadi A proper subset B. Kemudian kita lihat yang bawah. Himpunan C itu anggotanya ABC, kemudian himpunan D anggotanya anggotanya CAB. Nah, kalau diperhatikan, apakah semua anggota C ada di D? Iya, kan A ada, B ada, C ada. Kemudian, apakah ada anggota D yang bukan anggota C? Tidak ada, berarti C bukan proper subset D. Nah, ini yang di atas, A itu proper subset D, kemudian yang di bawah bukan. Dia bukan proper subset D. Ya. Dia bukan himpunan bagian sejati, tapi dia himpunan bagian saja. Sekarang himpunan lepas. A bersilangan dengan B jika dan hanya jika A iris B tidak sama dengan himpunan kosong. Atau dengan kata lain, irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong. Jadi, dia dikatakan himpunan lepas kalau tidak memiliki irisan. Jadi, kalau ada dua himpunan tidak ada irisannya, dia dikatakan himpunan lepas. Apa maksudnya tidak ada irisannya? Ini ketika dia digambarkan di dalam diagram Venn, himpunan A ini tidak berhubungan atau tidak bersilangan dengan himpunan B. Jadi kalau dia tidak menyentuh seperti ini berarti dia dikatakan himpunan lepas. Misalkan saya punya himpunan A, anggotanya A, B, C, D, dan E. Kemudian saya punya anggota B, anggotanya ada himpunan B maksud saya, anggotanya adalah F, H, I, J, dan K. Nah, kita perhatikan, adakah anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B? Kan tidak ada. Makanya dikatakan dia saling lepas. Karena dia tidak ada yang bersinggungan atau tidak bersilangan. Nah, diperoleh bahwa A iris B sama dengan himpunan kosong. Maksudnya adalah tidak ada irisan antara A dan B. Karena tidak ada irisan, maka himpunan A dan B merupakan himpunan yang lepas atau himpunan lepas. Selanjutnya, himpunan bersilangan. A dan B dikatakan bersilangan jika terdapat irisan A dan B. Simbol A iris B menyatakan irisan dari A dan B. Jadi, himpunan bersilangan itu kebalikan dari himpunan saling lepas. Tadi kalau himpunan saling lepas itu tidak ada irisan antara A dengan B. Kalau himpunan bersilangan itu ada irisan antara A dan B. Jadi contohnya, ini adalah diagram Venn yang menyatakan himpunan bersilangan. Jadi ini himpunan A dan ini himpunan B. Kita lihat di sini himpunan A dan B ini bersilangan. Jadi maksudnya adalah ada anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B. Misalkan himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F. Kemudian himpunan B anggotanya adalah D, E, F, G, H, I. Nah, diperoleh bahwa irisan A dan B adalah D, E, F. Maksudnya adalah anggota A yang juga merupakan anggota B adalah D, E, dan F. Nah, karena anggota A iris B adalah D, E, F, jadi dia bukan himpunan kosong. Maka A dan B merupakan himpunan yang bersilangan.
Asalkan bukan himpunan kosong irisannya, maka himpunan itu bersilangan. Sekarang himpunan ekivalen. A ekivalen dengan himpunan B dilambangkan seperti ini. Jadi ini adalah lambang ekivalen. Jika dan hanya jika banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota dari B. Atau bisa juga kita sebutkan kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Nah, contohnya. Himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian anggota B itu adalah A, B, C, D, E, dan F. Jadi ingat kalau kita membahas tentang kardinalitas atau banyaknya anggota, jadi kita tinggal menghitung ada berapa banyak anggota di himpunan A dan ada berapa banyak anggota di himpunan B. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota himpunan A, jadi kardinalitas A sama dengan 6. Kemudian anggota himpunan B juga ada 6. Jadi kardinalitas B juga ada 6. Nah, makanya kita tulis kardinalitas A sama dengan 6 dan kardinalitas B sama dengan 6. Maka A disebut ekivalen dengan B. Jadi ingat, himpunan ekivalen itu banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota dari B. Sekarang himpunan kuasa, di mana himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan PA adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang himpunan kuasa, maka himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggotanya semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan dirinya sendiri. Jadi bagaimana contohnya? Contohnya himpunan A itu anggotanya A, B, C, maka kita harus mencari himpunan bagiannya dulu. Maka kita kalau membuat himpunan bagiannya, berarti di sini ada A, ada B, ada C, ada AB, ada AC, ada BC, kemudian ABC. Nah, kan tadi dikatakan bahwa himpunan kuasa itu semua himpunan bagian dari A termasuk juga himpunan kosong. Makanya himpunan bagian dari A-nya adalah himpunan kuasanya dari himpunan A itu adalah di sini ada himpunan kosong A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Jadi ini semua adalah himpunan kuasanya. Ya, mungkin sekian materi pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.